Perkenalkan, nama saya David Darmanto Saputra dengan NIM 2521039. Saya dari Fakultas Bisnis dan Akuntansi dengan prodi akuntansi. Dosen pengampu saya adalah Bapak Victorianus Supriyantoro. Tugas ini dalam rangka mata kuliah Pancasila. Tema ini saya pilih karena adanya kesenjangan nyata antara nilai-nilai Pancasila dan praktik kebijaksanaan publik saat ini. Pancasila sering disebut sebagai dasar negara dan pedoman hidup bangsa. Namun, dalam praktiknya, pertanyaan penting muncul. Sejauh mana nilai moral dan karakter Pancasila benar-benar menjadi dasar dalam perumusan kebijakan publik? Video ini akan membahas bagaimana Pancasila seharusnya berfungsi sebagai fondasi nilai moral dan karakter bangsa, serta perannya dalam membentuk kebijakan publik yang adil, manusiawi, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Pancasila bukan hanya kumpulan 5 sila, melainkan satu kesatuan sistem nilai moral. Sila ketuhanan menegaskan nilai etika dan tanggung jawab. Sila kemanusiaan menuntut kebijakan yang menghargai martabat manusia. Sila persatuan menegaskan kebijakan agar tidak memecah belah bangsa. Sila kerakyatan menegaskan pentingnya partisipasi dan keadilan dalam pengambilan keputusan. Sila keadilan sosial menjadi tujuan akhir setiap kebijakan publik. Artinya, kebijakan negara seharusnya tidak hanya secara hukum, tetapi juga benar secara moral. Pancasila tidak hanya membentuk pemerintahan, tetapi juga karakter bangsa. Kebijakan publik yang berlandaskan Pancasila akan mendorong lahirnya karakter jujur, adil, bertanggung jawab, dan peduli terhadap sesama. Sebaliknya, kebijakan yang mengabaikan nilai Pancasila berpotensi melahirkan sikap apatis, ketidakpercayaan publik, dan krisis moral di masyarakat. Oleh karena itu, karakter bangsa tidak terbentuk dari slogan, melainkan dari kebijakan nyata yang dirasakan langsung oleh rakyat. Dalam perumusan kebijakan publik, Pancasila seharusnya menjadi landasan utama, bukan sekedar formalitas dalam pembukaan dokumen. Kebijakan yang baik harus mencerminkan nilai keadilan, kemanusiaan, dan keberpihakan pada kepentingan umum. Lembaga negara, termasuk Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, memiliki peran penting dalam memastikan nilai Pancasila benar-benar diinternalisasikan dalam proses perumusan kebijakan. Dalam landasan moral Pancasila, kebijakan beresiko hanya menguntungkan sekelompok tertentu dan mengabaikan kepentingan rakyat luas. Tantangan utama penerapan nilai Pancasila dalam kebijakan publik adalah ketidakkonsistenan antara nilai dan praktik. Kepentingan politik, lemahnya integritas, dan minimnya pengawasan sering membuat kebijakan menyimpang dari nilai moral Pancasila. Kondisi ini menunjukkan bahwa masalahnya bukan pada Pancasila, melainkan pada komitmen para pembuat kebijaksanaan dalam menjadikannya pedoman nyata. Kesimpulannya, pada pembahasan tersebut, Pancasila adalah fondasi nilai moral dan karakter bangsa
yang seharusnya menjadi roh dalam setiap kebijakan publik. Kebijakan yang berlandaskan Pancasila tidak hanya sah secara hukum, tapi juga adil secara moral dan berdampak positif bagi masyarakat. Oleh karena itu, penguatan nilai Pancasila dalam perumusan kebijakan publik bukan pilihan, melainkan keharusan untuk menjaga karakter dan masa depan bangsa Indonesia.